Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Arsal Bagindo. Saudaraku, pertemuan kita sekarang ini adalah merupakan kelanjutan dari pertemuan kita sebelumnya dengan judul urutan perjalanan jamaah haji di dalam meraih haji mabrur. Pada pertemuan yang kedua ini atau bagian yang kedua ini kita akan fokus di Masjidil Haram, Arafah, Musdalifah, dan Mina, di mana kegiatan-kegiatan jamaah haji berkaitan dengan pemenuhan atau pelaksanaan rukun dan wajib haji untuk meraih sah atau tidaknya haji yang dia laksanakan. Oleh karena itu, mari kita lihat apa saja kegiatan di Masjidil Haram, di Arafah, di Musdalifah, dan di Mina yang dilaksanakan oleh jamaah haji di dalam rangka pemenuhan rukun dan wajib haji agar dia mendapatkan predikat haji yang mabrur. Baiklah saudaraku, sebelum saya memutarkan videonya kepada saudaraku yang menonton, kami berharap jangan di skip video ini. Karena apa? Karena di dalam video ini ada keterkaitan dari awal sampai akhir. Maksudnya agar kita setelah menonton video ini bisa paham apa akan maksudnya. Jangan sampai terjadi gagal paham. Oke, saudaraku, selamat menonton. Selanjutnya, setelah 8 atau 9 hari di Madinah, jamaah dibawa ke Bir Ali untuk miqat dengan sudah memakai ihram sejak dari pempondokan atau hotel. Setelah sampai di Bir Ali, sholat 2 rakaat dan memasang niat umroh haji tamattu'. Selanjutnya naik bus kembali menuju Makkah langsung ke hotel yang sudah ditentukan. Selesai melaksanakan tawaf, dilanjutkan dengan sholat sunat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat, dan selanjutnya secara berombongan pergilah melaksanakan sa'i bersama-sama, jangan sendiri-sendiri. Dan terakhir, jangan lupa setelah sa'i lakukan tahallul. Selama menunggu puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Ar-Musna, jamaah haji dianjurkan memperbanyak ibadah di pemondokan maupun di Masjidil Haram, dan kurangi dahulu bepergian keluar yang menguras tenaga. Persiapkanlah diri Anda, tenaga dan stamina untuk melaksanakan ibadah haji di Ar-Musna. Pada H-2 tetaplah di hotel, jangan kemana-mana. Anda bisa beribadah di musala hotel yang cukup luas. Tanggal 8 Zulhijjah, baik jamaah gelombang 1 maupun jamaah gelombang kedua mempersiapkan diri, mulai dari mandi, berwudu, dan memakai ihram diiringi dengan niat. Setelah zuhur, jamaah mulai bergerak ke Arafah dengan menggunakan bus yang sudah disediakan. Menjelang maghrib, jamaah haji mulai berdatangan langsung mencari dan menempati tenda sesuai dengan maktab yang sudah ditentukan. Para jamaah haji
disarankan mulailah berzikir, berdoa, dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah berkelayapan di luar tenda. Siapkan tenaga Anda buat wukuf besok. Saudaraku, sebagian dari jamaah haji asing banyak yang melaksanakan wukuf di Bukit Jabal Rahmah dan di sekitar Jabal Rahmah. Wukuf di sini diperbolehkan karena masih dalam wilayah Arafah. Pada tanggal 9 Zulhijjah, lakukanlah salat jamak kasar takdim antara zuhur dan asar secara berjamaah di tenda masing-masing. Setelah tergincir matahari, kita mendengarkan bersama-sama khotbah wukuf dan dilanjutkan dengan doa, zikir, baca Quran, muhasabah, doa taubat, bermunajat sampai terbenam matahari. Kami menyarankan pergunakanlah waktu yang sedikit ini untuk bertobat, untuk minta ampun, mendoakan apa yang perlu kita doakan, karena pada saat ini, pada waktu ini, Tuhan akan memberikan ampunan kepada kita yang wukuf di Arafah ini. Dan oleh karena itu, jangan sia-siakan waktu yang sedikit ini. Cuman dari tergelincir matahari sampai terbenam matahari, tidak beberapa jam. Pada tanggal 9 Zulhijjah itu juga, setelah maghrib, bersiap-siaplah untuk naik bus menuju Musdalifah bersama barang-barang bawaan kita. Sampai di Musdalifah, turun bus berikut dengan barang-barang bawaan kita, dan jika ada yang tercecer dicari di sana. Kita mabit atau berhenti sampai tengah malam di Musdalifah sambil mencari kerikil untuk kita gunakan nanti melontar jamarah di Mina. Dan sambil menunggu bus untuk evakuasi kita ke Mina, kita berzikir, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika bus evakuasi kita belum datang dan waktu subuh masuk, maka sebaiknya kita melaksanakan salat subuh berjamaah di Musdalifah ini. Setelah bus untuk evakuasi ke Mina datang, kita naik bus dan menuju Mina. Sampai di Mina, kita cari tenda kita di maktab yang sudah ditentukan. Di Mina, kita menempati tenda dengan barang-barang bawaan sekalian. Setelah meletakkan barang-barang, kita istirahat sebentar dan selanjutnya tunggu komando dari ketua kloter untuk menuju ke tempat melontar jumrah, terutama jumrah Akabah pada tanggal 10 Zulhijjah, dan setelah itu kita tahallul. Tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah kita kembali melontar jumrah yang dimulai dari jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah akabah terakhir. Bagi jamaah yang memakai nafar awal pada tanggal 12 Zulhijjah harus sudah meninggalkan Mina. Bagi yang menggunakan nafar sani, meninggalkan Mina pada tanggal 13 Zulhijjah. Setelah selesai melaksanakan kegiatan di Mina, para jemaah haji kembali ke pemondokan masing-masing di Makkah. Istirahat sebentar, menaruh barang-barang, dan kembali memakai ihram, dan selanjutnya melaksanakan tawaf ifadah dan dilanjutkan dengan sa'i. Tiba saatnya untuk kembali ke tanah air. Jamaah satu kloter melaksanakan tawaf wadah atau tawaf perpisahan. Selesai tawaf perpisahan, kita kembali ke hotel mengambil barang-barang, dan selanjutnya
jamaah menaiki bus yang sudah disediakan untuk berangkat menuju Bandara Jeddah untuk naik pesawat kembali ke tanah air. Saudaraku, sebagai tambahan informasi bahwa gelombang 1 dan gelombang 2 sama-sama harus mengikuti ritual kegiatan dan perjalanan dalam 8 tahapan. Walaupun sama-sama 8 tahapan ritual prosesi ibadah haji, namun ada perbedaan bentuk kegiatan, yaitu pada tahap awal dan tahap akhir dari 8 tahap prosesi ritual ibadah haji sebagaimana uraian di bawah ini. Gelombang pertama pada tahap awal berangkat dari asrama embarkasi Indonesia, mendarat di Bandara Madinah, selanjutnya menuju hotel, dan jamaah gelombang 1 ini berada di Madinah selama 8 sampai 9 hari untuk melakukan sholat arba'in, sholat di Raudah, ziarah ke makam Rasulullah dan 2 sahabat beliau yaitu Abu Bakar dan Utsman, dan ziarah lainnya. Sedangkan gelombang 2 pada tahap awal berangkat dari embarkasi Indonesia dengan sudah memakai ihram menuju Bandara Jeddah, sampai di Bandara Jeddah langsung mikat di sana, dan di Bandara Jeddah itu juga membaca niat umroh. Setelah sampai di hotel, istirahat sebentar, para jamaah haji gelombang kedua dapat melaksanakan tawaf, sa'i, dan tahallul umroh. Saudaraku, perbedaan lain antara gelombang 1 dan gelombang 2 jamaah haji kita bisa lihat pada tahap akhir, yaitu pada tahapan terakhir, yaitu tahapan untuk menuju pulang ke tanah air. Oke. Pada tahap akhir gelombang 1 adalah tawaf wada dan pemberangkatan kembali ke tanah air melalui Bandara Jeddah. Tahap akhir gelombang kedua adalah pemberangkatan dari Makkah ke Madinah untuk melaksanakan salat arba'in, salat Raudah, ziarah ke makam Nabi dan 2 orang sahabat, dan ziarah lainnya ke tempat yang bersejarah seperti Masjid Kuba, Jabal Uhud, Makam Baqi, dan lain-lain sebagainya. Saudaraku, jamaah haji gelombang kedua di Madinah berada lebih kurang 8 sampai 9 hari. Pada hari ke-8 ataupun pada hari ke-9 di Madinah, jamaah gelombang kedua diberangkatkan ke Bandara Madinah untuk menaiki pesawat menuju tanah air. Oke saudaraku, walaupun ada perbedaan bentuk kegiatan pada tahap awal dan tahap akhir dari 2 gelombang ini, baik itu gelombang 1 maupun gelombang 2, namun prosesi kegiatan ritual haji, baik itu yang menyangkut rukunnya maupun yang menyangkut wajibnya, tidak ada yang tertinggal dan terlewatkan dalam 8 tahapan urutan perjalanan haji sebagaimana yang kita bahas sekarang. Oke saudaraku, itulah tadi penjelasan kita tentang 8 tahap uraian ritual pelaksanaan ibadah haji di Makkah dan di Madinah. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada episode yang akan datang.